Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati, kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang syarat diterimanya taubat, di mana kita telah menerangkan tentang 3 syarat diterimanya taubat. Yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Yang terakhir, yaitu yang keempat, akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu membebaskan diri dari hak Bani Adam. Membebaskan diri dari hak Bani Adam. Sebagaimana kita ketahui bahwa dosa itu secara global bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah dosa yang kaitannya dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dosa yang bersinggungan dengan haknya Bani Adam. Contoh dosa jenis pertama yaitu dosa yang kaitannya dengan haknya Allah. Contoh seperti tidak sholat misalnya. Apa? Tidak sholat. Bani Adam, orang lain, manakala kita nggak sholat, nggak dirugikan. Nggak puasa, ya. Kemudian nggak haji. Itu orang lain nggak dirugikan dengan perbuatan dosa ini. Tapi ini hubungannya dengan haknya siapa? Allah. Dosa jenis seperti ini, asal Allah sudah mengampuni, selesai masalah. Asal Allah sudah berkenan untuk mengampuni, masalahnya selesai. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim. Apa Ghafurur Rahim? Maha pengampun, maha penyayang. Tawwab, maha penerima taubat. Walaupun bolak-balik, asal serius akan diterima sama Allah. Ini dosa jenis pertama. Dosa jenis kedua yang bersinggungan dengan haknya siapa? Bani Adam. Haknya Bani Adam banyak enggak? Banyak. Harta, duit, ya. Kemudian apa lagi? Ya, pinjam meminjam kembalinya ke duit lagi. Fisik, ya, fisik. Disakiti fisiknya, dipukul, dijewer, dikeplak, ditendang. Nah, itu fisik. Harta, fisik, apa malih? Kehormatan, harga diri. Contohnya apa? Ngerasani. Contohnya apa? Ngerasani. Itu menodai harga dirinya orang lain. Kalau yang kaitannya dengan harta banyak, mencuri. Apa? Mencuri hartanya orang lain. Contoh yang lainnya, korupsi. Korupsi kan mencuri juga, ya. Korupsi itu kaitannya dengan hak orang lain. Terus ngutang tapi orang gelem bayar. Rajin banget golek ngutang tapi bebeh golek bayar. Dosa-dosa jenis yang kedua ini
tidak akan pernah Allah Subhanahu wa ta'ala maafkan kalau yang dizolimi belum memaafkan. Kenapa? Karena itu bukan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mau membebaskan gimana, itu bukan hak dia kok. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan tentang jenis-jenis dosa. Kata beliau, di antara jenis dosa adalah dosa yang tidak akan pernah dibiarkan sama Allah sampai dimaafkan oleh orang yang dizalimi. Nah, ini ngerinya di sini. Ngerinya manusia biasanya gampang memaafkan apa angel? Saya tanya, biasanya manusia gampang apa angel? Angel. Nah, gue masalah bedanya antara manusia dengan siapa? Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Tawwab, Maha Penerima taubat. Kita mau bolak-balik taubat, selama kita serius akan diterima. Tapi coba pembantu nyolong sepisan, jalur ngapura, jenengan maafkan. Ping loro, Dian asih. Ping telu, priwe? Sana ganti bela, lu ngapain lah, ganti sing liyane. Baru 3 kali kita sudah gak tahan. Allah Subhanahu wa ta'ala beda. Disinilah letak perbedaan antara dosa jenis pertama dengan yang kedua. Makanya Nabi SAW sudah wanti-wanti sejak 14 abad yang lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha." Barang siapa yang menzalimi saudaranya, maka hendaklah dia minta dihalalkan saat ini juga. Barang siapa pernah menzalimi macam-macam tadi itu, nyolong, mukul, ngerasani, dan yang semisalnya, kata Nabi, falyatahallalhu minha. Hendaklah dia minta dihalalkan. Minta dihalalkan itu apa? Golek sertifikasi halal kata niku. Minta dihalalkan itu artinya adalah minta dimaafkan, dibebaskan. Berarti nek ngutang berarti njaluk nyong aja bayar ya. Nek ngutang ya dibayar. Kalau ngerasani ya minta maaf. Kalau nyuri ya dikembalikan. Dikembalikan sekaligus minta maaf. Gue sing angel gue korupsi gue. Sing angel apa? Korupsi. Wis korupsi akeh maning. Gue golek njaluk ngapura mau wong se-Indonesia gue. Nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melindungi kita semuanya. Kata Nabi SAW, "Falyatahallalhu minha." Maka hendaklah dia minta dihalalkan saat ini juga. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham. Karena nanti kalau sudah datang hari pembalasan, dinar dan dirham ora kanggo. Dinar dan dirham itu adalah emas dan perak. Duit itu enggak kanggo, enggak bermanfaat. Sebelum datang hari itu, mendingan cepat-cepat minta maaf. Terus kalau misalnya nggak minta maaf, kenapa wahai Rasul? Apa resikonya kalau misalnya kita gengsi untuk minta maaf? Ini biasanya dari atasan kemana? Ke bawahan. Gengsi. Dari orang tua ke anak. Dari guru ke siapa? Murid. Mau sapa guru njaluk ngapura karo murid, sorry ya. Tahun jewer murid nganti padahal kesalahannya tidak terlalu.
sampai nangis, sampai mungkin berdarah. Atau orang tua pernah menghukum anaknya berlebihan. Zalim itu. Kesalahan kecil hukumannya melebihi kadar kesalahannya. Zalim itu. Atau bos kepada siapa? Bawahannya. Gaji orang cepat-cepat dibayar. Zalim itu. Nabi SAW mengatakan, A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquh. Berikanlah gaji kepada pegawai kalian sebelum keringatnya apa? Kering. Ini keringatnya wis kering, nanti keringatan maning. Orang dibayar-bayar. Zalim itu. Falyatahallalhu minhul yaum. Minta maaf sekarang. Jalur ngapura ya, gajinya biar udah tak bayar. Ngapura mbok. Ya kalau dibayar gajinya. Kalau tidak dilakukan kata Nabi SAW, min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi. Kalau tidak dilakukan maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut pahala-pahala yang sudah kita miliki. Pahala apapun itu. Dalam riwayat Muslim, ini riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, ketika Nabi bercerita tentang muflis, tentang orang yang bangkrut, ya'ti bi sholatin wa siyamin wa zakat, punya pahala salat, punya pahala puasa, punya pahala zakat. Pahala-pahala ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita capek ngumpulkannya, sudah puluhan tahun, sedikit-sedikit kita kumpulkan pahala tersebut. Salat yang puluhan tahun kita lakukan, puasa yang puluhan tahun kita lakukan, zakat yang kita keluarkan dari harta kita, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicabuti. Kemudian diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi tersebut. Itu loh efeknya, dampak buruknya dari gengsi yang salah tempat. Biasanya kan majikan kok minta maaf sama bawahannya. Gengsi lah, masa majikan minta maaf? Bos masa minta maaf? Orang tua masa minta maaf sama anak? Perasaan gengsi yang seperti ini efeknya akan dirasakan sampai hari kiamat. Akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal soleh yang sudah kita kumpulkan puluhan tahun. Akan dibagikan kepada orang-orang yang dizalimi tersebut. Nek saben dina ngrasani wong 10 ping. Usianya berapa? Sing 50 tahun ya 50 tahun. 50 tahun saben dina ngrasani wong 10. Berarti 10 ping 300 swidak ping 50 tahun. Itulah orang-orang yang nanti pada hari kiamat akan nunggu mendapatkan limpahan dan curahan pahala jenengan yang akan ditransfer kepada orang-orang yang dizalimi tersebut. Ya Ustaz, apa cukup pahala sholatku? Sing ngantri akeh banget sih kepriwe? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiatihi faturihat alaihi. Seandainya pahalanya tidak cukup untuk menebus kesalahan-kesalahan tersebut, maka gantian pahalanya wis sentong, gantian dosa orang-orang yang dia zalimi itu oleh Allah dikurangi. Setelah terkumpul, blek, dikasihkan kepada kita yang menzalimi mereka. Pahalane dewek entong, esi ketambahan menanggung dosanya orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Maka wajar seandainya orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muflis dalam riwayat Muslim. Apa artinya muflis? Bangkrut.
Ini adalah kebangkrutan yang hakiki. Kebangkrutan tingkat tinggi. Tidak ada kebangkrutan yang lebih parah daripada kebangkrutan seperti ini. Kebangkrutan yang tidak bisa kita memperbaiki lagi. Kenapa? Karena hari kiamat nggak bisa nambah amalan. Ini sudah kejadian hari kiamat, bukan sekarang ini. Ini kejadian hari kiamat. Hari kiamat nggak bisa kita nambah amalan. Puasa yang lama-lama kita kumpulkan habis, sholatnya habis, hajinya habis, zakatnya habis. Mau nambah gak bisa, masih ketambahan dosa orang-orang yang kita zalimi. Makanya syarat yang keempat supaya tobat diterima, kalau dosanya kaitannya dengan hak Bani Adam, cepat-cepat sekarang sebelum meninggal. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Bisa jadi setelah ini 5 menit lagi kita meninggal. Mumpung urung meninggal, minta maaf, minta maaf. Kepada siapapun juga, kakak kita, adik kita, paklik kita, bude kita, orang tua kita, bapak kita, ibu kita, anak kita, teman kita, saudara kita, bawahan kita, karyawan kita, bos kita, guru kita. Minta maaf. Sebelum datang hari di mana duit tidak lagi bisa berbicara. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.